Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Yang bermata sebelah merasa sangat pandai, mereka memandang suatu hal dengan mata sebelahnya, merasa yang paling jenius di antara manusia yang lainnya. Mereka suka meremehkan orang lain dan berpotensi menjadi orang yang menyombongkan dirinya lebih besar, dan suka meremehkan orang lain yang berbeda dengan golongannya. Dan itu sudah dicontohkan di kitab suci Al-Quran dengan kaum Yahudi yang disebut sebagai bangsa yang sombong. Orang Yahudi IQ-nya di atas rata-rata manusia pada umumnya. Bukan berarti yang IQ-nya di bawah rata-rata kecil kemungkinannya menjadi orang yang menyombongkan dirinya sendiri. Kalau kita mau berpikir dengan logika yang sehat, orang yang sombong dalam kurung yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, mereka karena tidak paham dengan apa yang disampaikan orang lain tersebut, akan tetapi di hatinya mereka ada rasa meremehkan orang yang menyampaikan suatu hal tersebut. Contohnya, Nabi berdakwah ke kaum Yahudi, mereka menolaknya karena kaum Yahudi merasa kastanya yang paling mulia di antara manusia yang lainnya. Kesombongan bangsa Yahudi disematkan dalam kitab suci Al-Quran itu bukan untuk bangsa Yahudi tersebut, karena kitab suci Al-Quran itu untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Yang mau membaca kitab suci Al-Quran itu umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar umat Islam tidak menyombongkan dirinya sendiri. Akan tetapi faktanya mereka yang bermata sebelah dalam memahami kitab suci Al-Quran juga memakai mata sebelahnya dengan bertauhid bermata sebelah. Iman hanya satu sisi ayat, ketuhanan ingkar sisi ayat yang lainnya. Dalam memahami Tuhannya hanya secara tekstual saja, tidak memperhatikan dalil atau tidak memperhatikan bukti kalau alam semesta ini bagaimana, dan tidak memperhatikan sifat-sifatnya yang mereka tuhankannya. Bahkan mereka berani merubah ayat yang mereka ingkarinya. Contohnya, yang ingkar ayat Allah lebih dekat dari urat nadi, mereka pahami yang dekat rahmatnya, yang dekat ilmunya, yang dekat malaikatnya. Dan Tuhannya mereka tentu tidak dapat disebut maha kekal, karena kalau siang hari berada di atasnya matahari, dan posisinya matahari pun dari pagi sampai sore hari juga berbeda posisinya. Bila malam yang terlihat di atas adanya rembulan, dan faktanya Arab Saudi dengan Amerika atasnya berlawanan arahnya, dan di bumi ini setiap waktu dari waktu 00 sampai waktu 24:00 selalu ada silih berganti sampai hari kiamat nantinya. Orang-orang yang bertauhid bermata sebelah, mereka merasa lebih pandai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berani merubah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Yang menyebut Allah dekat dari urat nadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri.
yang menyebut Allah bersemayam di atas arsy, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Keduanya wajib diimani untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertauhid bermata sebelah dengan memahami ayat Allah bersemayam di atas arsy saja, faktanya memahami Tuhannya terlalu kecil dan Tuhannya mereka tidak layak disebut Maha. Maha yang artinya yang sesungguhnya itu tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang melebihinya. Itulah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Maha segala-galanya, semuanya maha sempurna. Mereka yang bertauhid bermata sebelah merasa lebih pandai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyombongkan diri merasa lebih pandai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ingkar apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang ingkar dengan ayat Allah bersemayam di atas arsy, mereka merasa dapat menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga karena kesombongannya dengan ingkar sisi ayat Allah bersemayam di atas arsy. Hanya iman ayat Allah lebih dekat dari urat nadi saja dan ayat yang sejenisnya. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.